وانشق البحار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan masih berkaitan dengan iman kepada Allah Ta'ala. Dan telah kita jelaskan bahwa beriman kepada Allah harus meyakini 4 perkara. Siapa yang tidak meyakini 4 perkara, maka iman dia kepada Allah batal. Iman dia kepada Allah tidak dianggap. Yang pertama, beriman kepada wujud Allah Ta'ala, bahwasanya Allah itu ada, walaupun mata kita sampai sekarang belum pernah melihatnya, tapi kita meyakini akan adanya Allah Ta'ala. Dan Allah itu termasuk perkara ghaib bagi kita, sehingga indera kita tidak sampai bisa menembus sampai ke sana. Kemudian kedua yang telah kita sebutkan juga, beriman kepada sifat rububiyah Allah, sifat ketuhanan Allah Ta'ala, yaitu bahwasanya Allah itu Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan di alam semesta kecuali hanya Allah Ta'ala. Dan Tuhan itu, makna dari kalimat Tuhan itu ada 3. Yang pertama, menciptakan. Kemudian kedua, mengatur, merawat. Kemudian yang ketiga, menguasai. Sehingga ketika kita katakan Allah itu alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Kalau kita meyakini Allah itu sebagai Tuhan semesta alam, maka berarti kita meyakini Allah itu satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta. Kemudian yang kedua, dan Allah satu-satunya yang mengatur, merawat alam semesta dengan semua kenikmatan Allah Ta'ala. Yang ketiga, Allah itu menguasai dengan takdir-takdirnya, sehingga alam semesta itu semuanya berjalan dengan takdir Allah Ta'ala, berjalan tunduk patuh dengan keputusan dan kekuasaan Allah Ta'ala. Itu dinamakan dengan sifat ketuhanan Allah Ta'ala atau rububiyah. Dan telah kita jelaskan bahwa iblis dan orang-orang kafir musyrik, mereka meyakini Allah sebagai Tuhan. Mereka meyakini Allah sebagai Tuhan, tetapi mereka masih dihukumi sebagai orang musyrik dan kafir sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena meyakini Allah sebagai Tuhan itu Allah fitrahkan dalam setiap orang, dan itu tidak memasukkan orang itu kepada Islam. Jadi ada orang dia meyakini, misalkan saya meyakini Allah itu Tuhan saya. Orang itu sudah muslim atau belum? Belum. Dia tidak menjadi muslim karena keyakinan itu. Kenapa? Hatta iblis pun meyakini. Iblis meyakini. Demikian juga hatta Fir'aun meyakini dalam hatinya. Demikian juga orang-orang kafir Quraisy, mereka pun juga meyakini Allah itu sebagai Tuhan mereka. Tetapi mereka semuanya dihukumi sebagai orang kafir, orang musyrik. Bahkan mereka itu nanti dari kiamat kekal neraka jahanam. Menunjukkan bahwa meyakini ketuhanan Allah tidak memasukkan orang itu kepada Islam, sampai nanti dia mengamalkan konsekuensi yang ketiga yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu konsekuensi dia beriman kepada Allah yang ketiga, harus meyakini sifat uluhiyahnya Allah Ta'ala. Dinamakan dengan sifat uluhiyah. Yaitu apa sifat uluhiyah itu?
sifat keberhakan Allah untuk disembah. Keberhakan Allah untuk disembah. Sehingga kalau kita katakan Allah itu ilah saya, maksudnya apa? Allah itu satu-satunya sesembahan yang saya sembah, dan tidak boleh saya itu menyembah segala sesuatu selain Allah Ta'ala. Kalau saya meyakini konsekuensi yang ketiga ini, berarti konsekuensi yang ketiga itu kita harus meyakini tentang uluhiyahnya Allah Ta'ala. Allah itu adalah satu-satunya zat yang berhak untuk disembah. Ini nanti yang memasukkan orang itu ke Islam. Jadi yang memasukkan orang ke Islam itu ketika dia itu menyembah hanya kepada Allah Ta'ala, sedangkan dia meyakini Allah sebagai Tuhan saya, belum memasukkan saya ke Islam. Sampai saya itu menyembah hanya kepada Allah semata. Jadi misalkan nih, pahami ini, kalau saya meyakini Allah itu Tuhan saya yang menciptakan saya, mengatur saya, menguasai saya dengan takdirnya, itu hanya Allah, maka keyakinan ini belum memasukkan saya ke Islam. Saya masih kafir, saya masih dihukumi sebagai orang kafir walaupun saya meyakini Allah sebagai satu-satunya Tuhan saya. Kapan saya itu menjadi muslim? Ketika setelah saya meyakini Allah sebagai Tuhan, setelah itu saya menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga menyembah kepada Allah itulah yang memasukkan orang itu kepada Islam. Bukan hanya meyakini Allah sebagai Tuhan yang menciptakan saya, bukan, sampai dia itu beribadah kepada Allah Ta'ala. Dan ini yang dimaksud dengan kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah. Saya bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Konsekuensinya di sini. Kenapa dalam agama kita itu syarat orang itu masuk Islam harus syahadat? Sebagaimana telah kita jelaskan di rukun Islam. Rukun Islam pertama kan syahadat. Orang masuk Islam itu ketika bersyahadat. Syahadat itu apa? Ketika dia meyakini bahwa Allah itu satu-satunya sesembahan yang harus kita sembah. Siapa yang meyakini itu dan dia menyembah Allah setelah itu, maka dia itu dihukumi sebagai orang muslim. Tapi kalau dia itu meyakini Allah sebagai Tuhan yang menciptakan saya, memberikan rezeki kepada saya, yang mengatur saya, keyakinan seperti ini tidak memasukkan orang itu ke Islam sampai dia itu beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Dan sesembahan kita yang kita sembah itu hanya satu. Sesembahan yang kita sembah itu hanya satu, yaitu siapa? Allah Ta'ala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 163, wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Dan sesembahan kalian yang wajib kalian sembah itu ilahun wahidun, hanya satu sesembahan. Sesembahan yang wajib kita sembah itu hanya satu. La ilaha illa huwa, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya dia. Siapa itu? Ar-Rahmanur Rahim. Allah yang memiliki nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Sehingga sesembahan itu hanya satu. Sesembahan itu hanya satu. Dan kita seorang muslim harus menyaksikan ini. Kita harus bersyahadat dengan syahadat ini. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 18, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa, Allah bersaksi tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya dia semata, yaitu Allah Ta'ala saja. Wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti, demikian juga para malaikat dan orang-orang yang berilmu, mereka juga bersaksi seperti itu. La ilaha illa huwal azizul hakim, tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya dia
Zat yang Al-Aziz, maha perkasa, dan zat yang maha bijaksana. Sehingga dalam poin yang ketiga yang kita jelaskan tentang iman kepada Allah ini, setelah kita meyakini wujudnya Allah, Allah itu ada. Kemudian yang kedua, kita meyakini Allah itu sebagai Tuhan saya, yang menciptakan saya, mengatur saya, dan menguasai diri saya. Konsekuensinya apa? Kita harus menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai peribadatan kita itu diserahkan kepada selain Allah Ta'ala. Karena siapa yang menyembah selain Allah, maka dia itu musyrik kafir. Maka itu siapa saja yang disembah selain Allah, maka itu semuanya batil. Baik itu malaikat, baik itu nabi, baik itu orang soleh, apalagi batu, pohon, keris, ake, itu semuanya batil semua. Oleh karena itu Allah telah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-62. Allah telah berfirman, "Dzalika bi annallaha huwal haq." Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itu adalah zat yang hak. Allah itu adalah zat yang berhak untuk disembah. Wa annama yad'una min dunihi huwal batil. Dan siapa saja, apa saja yang disembah selain Allah, maka semuanya batil. Wa annallaha huwal aliyyul kabir, dan sesungguhnya Allah maha tinggi dan Allah maha besar. Maka apa saja yang oleh manusia itu disembah, baik itu adalah orang mulia, nabi, orang soleh, atau bahkan orang gila sekalipun, atau lebih tinggi daripada itu, yaitu para malaikat, maka semuanya batil. Karena menyembah itu hanya kepada Allah Ta'ala semata. Sehingga penamaan orang yang menamakan sesembahan mereka dengan Tuhan, jadi Tuhan itu nanti kan macam-macam, ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, itu kalau kata orang Kristen. Demikian juga ada yang mengatakan Lata, Uzza, Manat itu Tuhan kita. Ada juga yang mengatakan bahwa Tuhan kita itu ini dan itu. Maka semuanya batil. Semuanya batil, walaupun dinamakan dengan Tuhan. Kenapa? Karena nama itu dari lesannya orang. Bukan Allah yang memberikan nama kepada mereka, tapi manusia yang menamakan mereka itu dengan Tuhan. Padahal apa? Padahal yang dinamakan itu dengan Tuhan itu, dia itu tidak layak untuk menyandang nama itu. Cuma manusia datang kemudian memberikan nama, gelar seperti itu. Maka semuanya adalah nama-nama yang batil. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm ayat 23, ketika Allah Ta'ala membicarakan tentang nama sesembahan yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, namanya Lata, Uzza, dan Manat. Allah Ta'ala mengatakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Itu, yaitu Lata, Uzza, dan Manat, itu hanya sekedar nama-nama yang kalian berikan. Siapa yang memberikan nama itu? Bahwa saya Lata, Uzza itu Tuhan, mulut kalian yang memberikan. Demikian juga nenek moyang kalian yang memberikan. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah memberikan ilmu kepada kalian bahwa ada Tuhan namanya Lata, Uzza, Manat, itu nggak ada. Itu bukan dari Allah Ta'ala, tapi dari karangan manusia sendiri, yang mereka mengarang adanya Tuhan-Tuhan. Setelah itu Tuhan-Tuhan mereka diberikan nama-nama sendiri sama mereka. Demikian juga Nabi Hud alaihissalam, beliau mengatakan kepada kaumnya dalam surat Al-A'raf ayat 71, Allah berfirman, atujadilunani fi asma'in sammaitumuha antum wa aba'ukum ma nazzalallahu biha min sultan. Wahai kaumku, apakah kalian itu akan membantah saya dengan nama-nama Tuhan yang kalian bikin-bikin sendiri? Yaitu kalian bikin nama sendiri, namanya ini Tuhan saya itu, namanya ini. Kalian dan nenek moyang kalian yang memberikan nama itu. Ma nazzalallahu biha min sultan. Allah Ta'ala tidak pernah menurunkan nama-nama itu kepada kalian. Demikian juga Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau kita lihat Nabi Yusuf alaihissalam di dalam surat Yusuf ayat 39 dan 40, ceritanya ketika Nabi Yusuf itu dipenjara.
Nabi Yusuf di penjara. Nabi Yusuf itu punya dua teman yang sama-sama di satu sel sama Nabi Yusuf alaihissalam. Setelah itu dua temannya itu bermimpi. Yang satu bermimpi dia itu melihat dirinya itu membawa roti ditaruh di atas kepala. Setelah itu rotinya itu dimakan burung. Ini yang pertama. Yang kedua, dia itu mimpi memanen atau memetik buah anggur kemudian diperes. Kemudian ada minuman kemudian diberikan kepada seseorang. Mereka berdua itu tanya sama Nabi Yusuf, "Wahai Yusuf, kita melihat engkau itu orang baik. Tolong kalau bisa engkau tafsirkan mimpi saya itu apa?" Akhirnya Nabi Yusuf menjelaskan. Sebelum Nabi Yusuf menjelaskan tafsir mimpi, maka Nabi Yusuf itu mendakwai mereka berdua. Maka Nabi Yusuf mengatakan, "Arbabum mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar." Teman-temanku, coba kita berpikir, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak yang dijadikan sama masyarakat kita ini itu lebih baik daripada Tuhan satu-satunya, yaitu Allah Ta'ala? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum. Tidaklah kalian memiliki Tuhan dengan nama ini, nama itu, kecuali itu hanya nama-nama yang kalian berikan. Kalian dan nenek moyang kalian yang memberikan nama itu. Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak pernah menurunkan ilmu tentang nama-nama Tuhan itu seperti itu. Maka kalau saya tinggalkan semua berhala-berhala ini dan saya menyembah hanya kepada Allah Ta'ala semata. Setelah itu Nabi Yusuf baru menjelaskan, kalau kamu yang pertama ini, kamu yang membawa roti di atas kepala kemudian dimakan sama burung, berarti kamu nanti akan dihukum mati. Kamu nanti akan dihukum mati sampai akhirnya kamu disalib. Kemudian nanti kamu kalau sudah jadi bangkai, kepala kamu akan dimakan sama burung-burung pemakan bangkai. Sedangkan kamu yang kedua yang tadi bermimpi memeras buah anggur, nanti kamu akan dibebaskan dari penjara dan kamu diangkat menjadi tangan kanan raja yang menyuguhkan kepada raja khomer yang terbuat dari anggur. Tapi sebelum Nabi Yusuf itu masuk ke tafsir mimpi yang mereka tanyakan, maka Nabi Yusuf itu berdakwah dulu. Berdakwah supaya manusia itu menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Sedangkan Tuhan-Tuhan selain Allah yang mereka sembah, nama itu mereka sendiri yang membuat. Bukan Allah itu yang memberikan nama itu, tapi mereka sendiri yang membuat nama-nama seperti itu. Maka itu Nabi dan Rasul itu bukan hanya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, demikian juga Nabi Syuaib, Nabi Nuh, Nabi Saleh, demikian juga Nabi kita Muhammad SAW. Semua Nabi dan Rasul dakwah mereka sama. Apa yang mereka katakan kepada umatnya? Mereka mengatakan, ya qaumi ubudullah, kaumku sembahlah Allah saja, sembahlah Allah semata. Malakum min ilahin ghairuhu, tidak ada yang berhak kalian sembah kecuali hanya Allah Ta'ala semata. Tapi ketika Nabi dan Rasul itu datang membawa ini, rupanya masyarakat mereka itu gak terima. Mereka tidak terima dengan Tuhan itu hanya satu, sesembahan itu hanya satu, hanya Allah. Mereka gak terima. Akhirnya apa? Nabi itu dimusuhi, diperangi, bahkan Nabi itu diusir dari kampung halaman. Bahkan banyak juga nabi-nabi itu yang dibunuh sama mereka. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa kesyirikan, apalagi kalau kesyirikan itu sudah menjadi budaya masyarakat, di mana nenek moyang kita itu mengamalkan itu sampai akhirnya menjadi sebuah warisan budaya, maka biasanya orang itu akan susah sekali menghilangkan. Dan itu silakan nanti kita cek di kita pun juga seperti itu, merasakan gitu. Warisan budaya itu untuk ditinggalkan luar biasa susahnya itu. Jika seandainya dulu Nabi dan Rasul ketika datang kepada kaumnya supaya mereka menyembah kepada Allah, mereka tidak terima dengan dakwaan itu, kemudian mengatakan inna wajadna aba'ana, kami dulu dapatkan nenek moyang kami seperti ini, sehingga bahwa kita ikuti saja warisan nenek moyang kita lestarikan kan gitu. Maka rupanya orang-orang zaman sekarang itu sama juga, nggak ada bedanya.
Sehingga ketika warisan budaya itu kesyirikan, tiba-tiba datang orang yang mendakwakan ini syirik, ini nggak boleh dalam agama kita itu. Akhirnya ngamuk mereka ini. Mereka itu nggak terima gitu. Sehingga siapa saja yang pengen menghilangkan budaya harus dihabisi. Sehingga sekarang itu termasuk ciri radikal. Jadi ciri-ciri teroris itu sekarang diantara ciri-ciri teroris yang mereka bikin itu apa? Orang yang anti sama warisan budaya. Tujuannya apa itu? Tujuannya siapa saja yang tidak mengamalkan warisan budaya negeri kita, berarti dia itu calon-calon teroris radikal. Dan itu yang mereka inginkan. Sehingga kalau ditanya, lu kenapa kalian itu kok menyembah ini, kata mereka, ini kan warisan budaya nenek moyang kita gitu. Sehingga apa? Mereka disuruh meninggalkan perbuatan itu. Luar biasa susahnya. Kenapa luar biasa susahnya? Karena dalilnya nenek moyang. Dalilnya nenek moyang. Dan dalil nenek moyang itu sejak zaman dulu sampai sekarang mereka dalilnya cuma itu. Sehingga tadi kalau kita perhatikan ya, ucapan Nabi Hud, demikian juga ucapan Nabi Yusuf, demikian juga ucapan nabi-nabi yang lain. Ketika diutus, pasti apa kata mereka itu? Ini Tuhan-Tuhan yang kalian sembah itu hanya kalian yang memberikan nama itu. Kalian dan nenek moyang kalian, Allah tidak pernah menurunkan. Tapi pertanyaan, apakah mereka itu terima? Enggak. Sehingga banyak nabi-nabi itu yang dibunuh sama mereka. Kenapa? Karena menentang warisan budaya. Oleh itu intinya kalau kita perhatikan di sini bahwa kita sebagai seorang muslim itu kita meyakini bahwasanya Allah itu satu-satunya zat yang layak kita sembah. Dan tidak boleh sesembahan kita itu kita serahkan kepada satu pun selain Allah Ta'ala. Baik itu malaikat atau nabi atau wali atau kuburan atau pohon atau batu atau apa saja. Tidak boleh sesembahan kita itu kita berikan kepada mereka. Apalagi di hari-hari ini, biasanya hari-hari ini atau Muharram atau di tanggalan Jawa itu namanya bulan Syuro. Ini biasanya ritual budaya ini hampir kebanyakan syarat dengan kesyirikan. Apalagi sampai ada sebuah anggapan mitos yang berkembanglah di kita bahwa bulan Syuro itu bulan di mana hubungan antara alam manusia dan alam jin itu sangat dekat, sehingga dinamakan dengan bulan mistik sama mereka ini. Sehingga nanti mereka biasanya mengeluarkan senjata-senjata mereka, jimat-jimat mereka, kemudian sesembahan mereka itu nanti biasanya di bulan ini. Sehingga keris mereka cuci, kemudian nanti airnya mereka jadikan sebagai lap berkah dan yang lainnya lah, macam-macam lah itu. Itu biasanya nanti di bulan-bulan seperti ini. Nah itu intinya yang harus kita pahami bahwa perbedaan yang mendasar antara nabi dan masyarakat yang kafir itu dalam masalah peribadatan, bukan dalam masalah ketuhanan. Kalau masalah ketuhanan Allah itu Tuhan yang esa, semuanya meyakini. Hatta mereka orang-orang kafir Quraisy, mereka pun juga meyakini Allah itu sebagai Tuhan yang esa. Tapi keyakinan itu tidak membedakan antara Nabi Muhammad dan mereka. Sehingga apa? Nabi Muhammad sama meyakini Allah itu Tuhan yang esa. Demikian juga kafir Quraisy juga sama meyakini Tuhan esa. Tapi apa yang membedakan? Yang membedakan itu kalau Nabi Muhammad ibadah hanya kepada Tuhan yang esa ini saja. Sedangkan orang-orang kafir Quraisy mereka mengatakan enggak, ibadah itu bisa kepada sarana-sarana yang lain atau perantara-perantara yang lain, yang mereka itu tidak pernah menganggap perantara itu sebagai Tuhan, tetapi perantara itu yang akan menyampaikan ibadah mereka kepada Tuhan mereka. Itu yang dinamakan dengan nanti istilahnya dinamakan dengan tawassul yang syirik. Yaitu ketika mereka orang-orang kafir Quraisy mereka datang kepada berhala. Namanya Lata atau Uzza atau Manat, atau zamannya Nabi Nuh yang mereka memiliki 5 berhala, la tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uq wa nasra.
Ada 5 berhala. Mereka datang kepada berhala, menyembah berhala, bukan berarti mereka itu meyakini berhala itu Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, memberikan rezeki, mengatur mereka, bukan. Mereka meyakini bahwa Tuhan itu hanya Allah. Pertanyaan, kenapa kok kalian menyembah kepada berhala-berhala ini? Maka mereka mengatakan, karena berhala ini akan mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Yang kita minta bukan mereka, yang kita minta itu Allah ya. Tetapi mereka itu tidak langsung minta kepada Allah Ta'ala, tapi mereka itu mintanya kepada berhala-berhala yang mereka anggap itu dekat dengan Allah Ta'ala. Itu nanti yang dinamakan dengan tawasul syiriknya mereka, atau dinamakan dengan istighotsah. Istighotsah itu mereka memalingkan ibadah kepada patung atau kepada apa saja dengan tujuan untuk menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Dan itu kesyirikan orang zaman dulu sampai sekarang. Sampai sekarang sama, yaitu hujahnya ya seperti itu. Maka itu intinya kalau kita pahami sejak zaman dulu sampai sekarang, kesyirikannya itu pada peribadatan, bukan kesyirikan pada ketuhanan. Kalau masalah ketuhanan, jarang sekali yang berbuat kesyirikan. Paling ya Fir'aun, sekelas Fir'aun yang sombongnya luar biasa, atau ateis yang mereka tidak meyakini Tuhan. Itulah orang-orang yang kafir masalah ketuhanan. Tetapi jarang sekali orang yang kufur dalam masalah ketuhanan sampai meyakini bahwa patung itu Tuhan saya. Nggak ada. Orang nyembah kepada pohon yang besar, ngadakan sesajen, apakah dia meyakini bahwa pohon besar itu menciptakan mereka? Nggak pernah. Mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka. Sehingga letaknya di mana perbedaan antara Nabi dan masyarakat itu yang menentang dakwahnya mereka itu? Letaknya pada peribadatan. Letaknya dalam masalah ibadah, bukan dalam masalah ketuhanan. Maka itu Nabi dan Rasul ketika mereka datang, kemudian mereka mengatakan, ya qaumi, wahai kaumku, ubudullah, sembahlah Allah semata. Malakum min ilahin ghairuhu, kalian tidak memiliki Tuhan yang layak untuk disembah kecuali hanya Allah Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang berhak untuk disembah. Tapi akhirnya apa? Mereka itu tidak mau menerima. Sampai kalau kita lihat nanti orang Arab jahiliyah Quraisy, sampai mereka mengatakan aja'alal alihata ilahun wahidah. Apakah Muhammad itu datang kepada kita untuk mengajak kita menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak sekali ini menjadi satu sesembahan saja, yaitu hanya Allah yang kita sembah. Inna hadza la syai'un ujab. Ini perkara yang aneh sekali kalau seperti ini. Akhirnya apa? Orang-orang kafir Quraisy mereka tidak mau mengikuti dakwahnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena harus membuang patung, harus membuang pohon, harus membuang batu yang besar ketika mereka itu biasanya dulu menyembahnya. Dari sini kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Allah nanti membatalkan anggapan-anggapan mereka, yaitu apa? Bahwasanya sesembahan-sesembahan yang mereka sembah itu adalah Tuhan, adalah layak untuk disembah. Maka Allah batalkan. Allah batalkan semua anggapan mereka. Dengan apa? Dengan dua macam. Allah membatalkan anggapan mereka bahwa patung, pohon, wali, kuburan itu layak untuk mereka sembah. Maka nanti Allah membatalkan anggapan mereka dengan dua metode. Yang pertama, Allah membatalkan mereka itu bahwa apa yang kalian sembah selama ini makhluk. Yang kalian sembah itu juga makhluk kayak kalian gitu loh. Tidak memiliki sifat-sifat khusus ketuhanan seperti Allah Ta'ala. Sehingga maksudnya apa? Maksudnya Allah ingin mengingatkan kepada kita bahwa kalau kalian itu menyembah orang soleh, kalian menyembah nabi, kalian menyembah mungkin sampai malaikat, menyembah matahari, menyembah segala sesuatu, apa yang kalian sembah itu semuanya makhluk. Semuanya makhluk dan semuanya itu mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Kenapa kok kalian malah mendekatkan diri kepada mereka yang mereka saja butuh kepada Allah Ta'ala? Dan mereka, yaitu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu patung dan yang lainnya itu, mereka saja nggak bisa memberikan manfaat untuk diri mereka sendiri.
apalagi memberikan manfaat kepada orang-orang yang menyembah mereka. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ketiga, wattakhadhu min dunihi alihatan, orang-orang menjadikan selain Allah ada sesembahan-sesembahan yang lain. Ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah kuburan. Padahal mereka semuanya itu apa? La yakhluquna syai'an. Mereka tidak pernah menciptakan apapun. Mereka bukan Tuhan yang bisa menciptakan. Wahum yukhlaqun, bahkan mereka itu diciptakan sama Allah Ta'ala. Allah yang menciptakan pohon, batu, itu Allah Ta'ala. Nabi, malaikat, itu Allah yang menciptakan. Tapi malah mereka itu menyembah kepada makhluk yang Allah ciptakan, bukan menyembah kepada Tuhan yang menciptakan mereka. La yamlikuna li anfusihim darran wala naf'a, di mana apa yang mereka sembah selama ini tidak memberikan manfaat kepada mereka dan tidak bisa memberikan madarat kepada mereka. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan mereka juga tidak mampu mematikan orang, tidak mampu menghidupkan, dan tidak mampu membangkitkan orang dari kuburnya. Tapi maksudnya apa? Orang lebih suka nyembah mereka daripada Allah yang mampu segalanya. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat ke-22 sampai 23, karena banyak sekali diskusi Allah itu masalah ini banyak sekali. Dalam surat Saba ayat 191 ayat 22 sampai 23, Allah Ta'ala berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, katakan wahai Rasulullah kepada orang-orang kafir dan musyrik ini, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah, ayo silahkan kalian berdoa minta kepada berhala yang kalian sembah. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ardi. Kenapa? Karena sesembahan kalian yang kalian minta, yang kalian doai, tidak memiliki apapun, hatta cuma satu dzarrah, biji sawi, di langit maupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Mereka tidak mampu menolong kalian, mereka tidak mampu menolong diri mereka sendiri, dan gak layak mereka itu jadi tandingan bagi Allah Ta'ala. Wala tanfa'us syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Tidak ada syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 191, 192, ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Kenapa manusia itu menyembah kepada makhluk yang tidak memberikan manfaat, tidak bisa menciptakan apapun, bahkan mereka itu diciptakan sama Allah dan mereka butuh sama Allah Ta'ala. Wala yastati'una lakum nasran wala anfusahum yang surun. Demikian juga mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Tapi kenapa kok disembah gitu? Jadi maksudnya di sini Allah itu diskusi kepada orang-orang kafir Quraisy, demikian juga kepada orang-orang kafir semua dan musyrik. Ketika kalian menyembah kepada selain Allah, menyembah pohon, menyembah batu, kalian menyembah kepada kuburan, kalian menyembah kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, pertanyaan, ini yang kalian sembah itu bisa menciptakan sesuatu enggak? Enggak bisa. Bisa memberikan manfaat kepada kalian enggak? Enggak bisa juga. Bisa memberikan manfaat kepada kalian juga enggak? Enggak bisa juga. Tidak bisa apa-apa mereka itu. Bahkan mereka diciptakan sama Allah, mereka putus sama Allah. Tapi anehnya itu, kenapa kok kalian tidak minta langsung kepada Allah Ta'ala? Kenapa kalian itu menyembah kepada makhluk yang sama dengan kalian, sama-sama makhluk gitu loh. Sehingga ketika kalian itu bergantung dengan makhluk yang sama, akhirnya kalian itu memiliki karakter yang lemah. Oleh itu ketika utusan Rasulullah SAW yang diutus untuk membawa suratnya beliau sampai ke Persia waktu itu, akhirnya ditanya sama Raja Persia, kalian orang-orang Arab itu dulu adalah sebuah negara yang lemah, tiba-tiba sekarang kalian itu datang ke kita untuk menaklukkan kita. Siapa kalian ini gitu? Akhirnya ditantang sama Raja Persia itu. Akhirnya utusan Rasul itu mengatakan, iya,
Memang kami dulu umat yang hina, karena kami dulu menyembah kepada makhluk seperti kami. Yaitu apa? Kami menyembah makhluk yang punya sifat kekurangan seperti kami gitu loh. Akhirnya datang kepada kita seorang nabi. Kemudian nabi kita ini alhamdulillah memberikan kepada kami hidayah. Setelah itu akhrajana min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Setelah itu nabi itu datang untuk mengeluarkan kami dari menyembah kepada makhluk, kemudian kita tinggalkan penyembah seperti itu. Setelah itu kita sekarang menyembah kepada Tuhannya makhluk, menyembah kepada Tuhannya makhluk. Siapa itu? Allah Ta'ala. Yaitu kita menyembah hanya kepada Allah Ta'ala. Sehingga metode pertama Allah membantah hujahnya mereka itu, yaitu anggapan mereka bahwasanya mereka itu menyembah kepada berhala, menyembah kepada pohon, batu, kuburan. Mereka menganggap itu layak untuk disembah. Maka kita katakan apa yang kalian sembah itu makhluk, sehingga tidak layak untuk kalian sembah. Udah kan? Kita sebutkan bahwa Allah telah membantah orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Ta'ala, dan mereka menganggap bahwa sesembahan mereka itu layak untuk disembah. Maka bantahan yang pertama yang Allah bantah itu bahwa Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu adalah makhluk yang Allah ciptakan, sehingga tidak bisa memberikan manfaat dan manfaat kepada kalian, nggak bisa. Sehingga apa? Sehingga Tuhan yang kalian sembah, sesembahan yang kalian sembah itu karakternya kayak dengan kalian, sama, nggak ada bedanya. Sama-sama mereka itu butuh kepada Allah Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, jawaban Allah kepada mereka, anna haula'il musyrikin kanu yuqirruna bi anna Allah wahdahu rabbul khaliqul ladzi biyadihi malakutu kulli syai'in. Jawaban yang kedua, orang-orang musyrik itu, kafir Quraisy, mereka itu meyakini bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya. Tapi yang menjadi masalah, kenapa kok mereka itu menyembah bukan Tuhan sesuai dengan keyakinan mereka? Sehingga maksudnya apa? Mereka itu, ini yang anehnya lagi itu, mereka itu menyembah kepada sesuatu yang mereka pun sadar dan yakin bahwa sesuatu itu bukan Tuhan. Mereka menyembah kepada kuburan, mereka pun meyakini kuburan itu bukan Tuhan. Mereka itu bukan Tuhan. Anehnya, lo kenapa kalian sembah gitu? Kata mereka, ya itu warisan budaya, itu warisan nenek moyang kita gitu. Sehingga secara logika itu nggak main sebenarnya mereka itu. Secara logika itu mereka nggak menerima warisan budaya itu, tapi karena ya mereka itu pecinta nenek moyang mereka, akhirnya warisan nenek moyang itu terus mereka lestarikan. Oleh itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 22. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakum, wahai manusia, sembahlah Allah Tuhan kalian, yaitu sembahlah Tuhan kalian, yaitu Allah Ta'ala. Kenapa kalian itu hanya menyembah kepada Allah? Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum, karena Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya, Allah yang telah menjadikan langit sebagai hambaran bagi kalian. Was-samaa'a binaan, Allah menjadikan langit bumi sebagai hamparan, langit sebagai atap bagi kalian. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah yang menurunkan dari atas langit air hujan. Fa akhraja bihi minats tsamarati rizqan lakum, dan Allah menjadikan dari air hujan itu tumbuh-tumbuhan dan buah-buahan. Fala taj'alu lillahi andadan, jangan sekali-kali kalian menjadikan bagi Allah tandingan. Wa antum ta'lamun, dan kalian tahu kalau mereka itu bukan Tuhan gitu. Jadi maksudnya itu kayak orang aneh mereka itu. Mereka itu menyembah kepada sesuatu yang mereka yakini sesuatu itu bukan Tuhan. Tapi anehnya itu, kenapa kok mereka sembah gitu? Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Az-Zuhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Wahai Muhammad, jika seandainya kamu bertanya kepada mereka, orang-orang kafir Quraisy, siapa yang telah menciptakan mereka, siapa yang menciptakan diri mereka sendiri, yaitu orang kafir Quraisy,
maka mereka akan mengatakan Allah yang menciptakan, bukan Lata, bukan Uzza, bukan patung, tetapi yang menciptakan mereka itu Allah Ta'ala. Anehnya, loh kenapa kalian menyembah bukan kepada Allah Ta'ala? Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Yunus ayat 31 sampai 32, Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi. Wahai Muhammad, coba tanya kepada mereka orang-orang kafir Quraisy yang menyembah Lata, Uzza, Manat, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari atas langit, yaitu air hujan, demikian juga memberikan rizki dari bawah bumi, yaitu tumbuh-tumbuhan. Amma yamliku sam'a wal absar, siapa yang menguasai penglihatan kalian dan pendengaran kalian. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa zat yang mengeluarkan dari yang hidup kepada yang mati, kemudian yang mati dari yang hidup, siapa? Wa may yudabbirul amra, dan siapa yang mengatur semua urusan di alam semesta ini. La yaqulunallah, pasti mereka akan mengatakan Allah yang bisa itu. Faqul afala tattaqun, katakan kepada mereka, terus kenapa kalian enggak bertakwa sama Allah Ta'ala? Fadzalikumullahu rabbukumul haq, itulah Tuhan kalian, yaitu Allah, Tuhan yang layak untuk disembah. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal, tidak ada setelah kebenaran kecuali kesesatan. Kenapa kok kalian malah mencari kesesatan gitu? Fa anna tusrafun, bagaimana akal kalian bisa seperti ini? Yaitu masih di sini intinya kita pahami di sini. Orang-orang yang mereka itu menyembah kepada selain Allah Ta'ala, menyembah kepada batu, menyembah pohon, menyembah kuburan, menyembah wali, menyembah malaikat, menyembah nabi, mereka itu secara hati kecil mereka itu meyakini bahwa apa yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Tuhan itu ya Allah, yang menciptakan mereka Allah, memberikan rezeki kepada mereka Allah. Nah sekarang pertanyaan di sini sekarang, lah terus kenapa kok mereka itu menyembah itu? Apalagi sampai orang kafir Quraisy itu, mereka sampai marah sama Nabi Muhammad dengan kemarahan yang besar ketika Nabi Muhammad mengajak hanya menyembah kepada Allah semata, jangan menyembah kepada Lata, Uzza, Manat. Mereka marahnya luar biasa mereka itu, sampai akhirnya mereka berkali-kali ingin membunuh Rasulullah SAW. Pertanyaan sekarang, mereka itu meyakini bahwa patung-patung yang mereka sembah itu bukan Tuhan. Mereka meyakini bahwa Tuhan yang menciptakan, menghidupkan, mematikan itu hanya Allah. Tapi kok kenapa mereka itu menyembah kepada berhala-berhala ini? Mereka tidak mau menyembah hanya kepada Allah yang Tuhan mereka yakini sebagai Tuhan. Maka mereka itu punya keyakinan, dan keyakinan mereka itu persis dengan keyakinan orang zaman sekarang. Apa kata mereka? Kita itu makhluk yang banyak dosa. Jadi kalau kita itu minta sama Allah langsung, siapa kita? Kita itu orang yang banyak dosa, Allah nggak kenal kita siapa gitu loh. Allah itu nggak kenal siapa kita gitu loh. Maka kalau kita itu pengen minta sama Allah Ta'ala, kita itu butuh sama Allah, kita itu lewat perantara orang-orang yang dekat sama Allah. Supaya apa? Supaya permintaan kita lebih cepat dikabulkan daripada kita langsung minta kepada Allah Ta'ala. Itu keyakinan mereka itu. Coba, keyakinan mereka seperti itu. Bukan berarti ketika mereka menyembah kepada Lata, Uzza, Manat, mereka itu meyakini Lata, Uzza, Manat itu Tuhan yang memberikan rezeki kepada mereka. Bukan. Mereka tidak pernah meyakini bahwa Lata, Uzza, Manat itu Tuhan. Pertanyaan, loh kenapa mereka menyembah kepada Lata, Uzza, dan Manat? Mereka meyakini Lata, Uzza, Manat itu orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia, sehingga mereka bikinkan patung. Mereka menganggap bahwa rohnya orang-orang soleh ini hinggap di patung itu, menitis di patung itu. Kalau mereka datang kepada patung yang anggapan mereka titisan orang-orang soleh itu, maka nanti orang soleh itulah yang akan membawa proposal permintaan kita itu kepada Allah Ta'ala. Coba keyakinan mereka ini. Mereka mengatakan ini namanya tawasul, kata mereka itu. Yaitu tawasul itu apa? Kita itu minta syafaatnya orang-orang yang sudah meninggal dunia dari orang-orang soleh. Maka kita katakan keyakinan Anda itu nggak ada bedanya dengan kafir Quraisy. Plek, sama persis, nggak ada bedanya. Nah itu ketika orang-orang datang kepada kuburan orang soleh misalkan ya, kuburan wali,
datang sampai ke sana capek-capek dari sini perjalanan yang jauh kan gitu. Sampai mereka nanti minta ke sana itu. Mereka tidak pernah meyakini bahwa kuburan itu yang menciptakan mereka. Kuburan itu yang memberikan rezeki kepada mereka, enggak. Mereka meyakini Allah yang menciptakan mereka, memberikan rezeki kepada mereka itu Allah. Pertanyaan, lah kenapa mereka datang kepada kuburan minta sama kuburan? Bukan kuburan yang mereka inginkan. Yang mereka inginkan itu Allah. Tapi untuk minta sama Allah lewat perantara kuburan ini. Kuburan inilah yang nanti akan menyampaikan kepada Allah sehingga permintaan kita itu cepat dikabulkan. Sehingga mereka itu menggambarkan Allah itu kayak raja. Di mana kita rakyat jelata pengen minta sama raja, kalau kita minta langsung kita diusir sama ajudannya. Maka bagaimana terus kita kalau minta sama raja itu lewat menteri-menterinya, lewat ajudannya, lewat orang-orang dekatnya. Kita datang kepada orang yang dekat sama raja itu membawa proposal, tolong sampaikan proposal ini kepada sang raja. Nanti proposal itu akan dibawa sama mereka. Berarti apa? Kesyirikan mereka sama kafir Quraisy, sama kesyirikan kaumnya Nabi Nuh nggak ada bedanya, persis plek. Sampai saya itu ya pernah dengar sebuah ceramah, ada seorang kiai besar di Jawa Timur. Dia mengatakan gini, tanya sama jamaah, bapak, ibu-ibu, saya mau bertanya, kalau seandainya bapak-bapak ini, ibu-ibu ini punya banyak dosa, setelah itu bapak-bapak ini pengen minta pengampunan Allah, saya tanya, yang terbaik bagi bapak-bapak dan ibu-ibu itu istighfar atau sholawat? Coba pertanyaan itu. Yang terbaik bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang pengen minta pengampunan Allah itu, yang terbaik adalah beristighfar langsung kepada Allah Ta'ala atau bersolawat kepada Rasulullah SAW. Otomatis jawaban semua jamaah istighfar, karena itu yang diperintahkan. Itu yang diperintahkan sama Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Akhirnya jawaban semua orang seperti itu. Akhirnya apa kata orang ini? Beliau mengatakan, Pak, kalau anda itu minta sama raja, Pak Presiden, Pak Jokowi sekarang, datang ke istana presiden itu, membawa proposal, pengen minta pengampunan dosa gitu loh. Terus anda mau diapain sama ajudannya itu? Diusir Pak, nggak dikenal anda itu siapa gitu loh. Terus bagaimana cara yang terbaik itu? Anda datang orang yang paling dekat sama Allah Ta'ala. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Biarkan Nabi Muhammad nanti yang membawa permintaan kita kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga permintaan kita lebih cepat dikabulkan daripada kita langsung yang meminta itu. Coba yang hujahnya seperti ini. Ketika saya dengarkan seperti ini, nggak ada bedanya dengan hujahnya orang-orang kafir Quraisy. Nah itu ketika mereka diingkari sama Nabi Muhammad ketika menyembah berhala itu, apa kata mereka? Mana buduhum Muhammad? Siapa yang menyembah berhala gitu? Kita tahu berhala itu batu, nggak bisa memberikan manfaat dan mandorot. Kita itu kita itu tidak menyembah dia, bukan. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, kata mereka itu. Kami datang kepada berhala, tujuannya apa? Supaya berhala itu mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kedekatan yang sangat dekat. Nah, itu yang dinamakan dengan istilah mereka nanti tawasul atau istighosah atau yang lainnya. Dan itu yang hukumnya syirik. Tawasul yang hukumnya syirik dengan kesepakatan para ulama, nggak ada khilaf dalam masalah ini. Sampai kalau kita ingin mencari dalam mazhabnya Imam Syafi'i, tidak ada khilaf dalam mazhab Imam Syafi'i perbuatan ini syirik akbar. Cuma dalam mazhab loh itu. Yang orang Indonesia itu ngaku mereka mazhabnya Syafi'iyah. Dalam mazhab Syafi'i nggak ada khilaf dalam mereka itu. Dan ini masalah nggak ada khilaf di antara para ulama bahwa perbuatan ini ketika datang kepada berhala, datang kepada kuburan, datang kepada orang soleh yang sudah meninggal dengan tujuan untuk menyampaikan doa mereka kepada Allah Ta'ala, itu syirik akbar, keluar dari Islam orang itu. Dan itu nggak ada khilaf loh. Ini nggak ada khilaf dalam masalah ini. Ya, ini syirik akbar. Kenapa? Karena ini sebenarnya bukan tawasul ini itu, tetapi ini yang dinamakan dengan istighotsah. Sehingga fahami, bedakan nanti antara lafaz tawasul dengan lafaz istighosah. Istighosah yang model seperti ini, saya memberikan ibadah kepada Allah Ta'ala dengan tujuan si orang itu menyampaikan kepada Allah Ta'ala, itu syirik akbar dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada khilaf dalam masalah ini, paham ya? Tidak ada khilaf.
Sampai kalau ada orang mengatakan, loh saya kan mazhabnya Syafi'i, Indonesia juga Syafi'iyah, berarti kan boleh? Enggak. Mazhab Syafi'i enggak mengenal seperti itu. Cari dalam mazhab Syafi'i satu ulama yang muktabar yang boleh mengatakan, enggak ada sama sekali. Semuanya sepakat ini musyrik, ini syirik akbar. Tidak ada khilaf di antara mereka. Yang khilaf itu apa? Yang khilaf itu kalau saya itu minta sama Allah langsung, cuma saya itu menyebutkan seorang yang soleh. Itu yang menjadi khilaf. Itu yang sering dinamakan dengan tawassul yang khilaf di antara para ulama. Itu namanya tawassul yang khilaf. Kenapa? Beda antara yang ini yang khilaf dengan yang sepakat ini. Kalau yang disepakati akan syiriknya itu kalau dia itu mintanya langsung kepada berhala. Minta kepada berhala, datang pada kuburan. Weh si fulan, saya minta anak. Ya kan? Mintanya sama si kuburan itu supaya dia menyampaikan hajat saya kepada Allah Ta'ala. Itu syirik. Itu namanya istighosah, bukan tawasul sebenarnya itu. Tapi kalau tawasul itu dia mengatakan, wahai Tuanku, berikan saya anak dengan nama Nabi Muhammad. Nah, itu yang dinamakan dengan tawasul yang para ulama khilaf dalam masalah ini. Ulama berbeda pendapat dan itu masyhur, khilafnya masyhur di kalangan para ulama. Kalau masalah ini, dia minta kepada Allah dengan menyebutkan nama orang soleh. Jadi tawasul dengan menyebutkan sesuatu dalam permintaan dia kepada Allah itu nanti ada dua. Ada yang disepakati oleh para ulama, yaitu tawasul dengan nama dan sifat Allah. Saya minta sama Allah dengan menyebutkan namanya atau sifatnya Allah, itu sepakat hukumnya disyariatkan. Atau yang kedua, saya minta sama Allah dengan menyebutkan amal soleh saya. Saya mengatakan, Tuhanku, kalau memang puasa saya tadi, puasa Asyura itu, puasanya ikhlas karena Engkau, tolong berikan saya anak. Saya minta sama Allah anak dengan menyebutkan amal soleh saya. Itu sangat dianjurkan. Yang ketiga, tawasul kita minta doanya orang. Datang kepada orang soleh mengatakan, Pak, tolong doakan saya supaya saya punya anak. Itu sangat disyariatkan. Nanti yang menjadi khilaf di antara para ulama itu, saya minta sama Allah dengan menyebutkan sesuatu yang bukan amal saya. Contohnya apa? Menyebutkan Nabi atau menyebutkan keutamaan amalnya Nabi, kedudukan Nabi di hadapan Allah Ta'ala. Itu masalah khilafiyah di antara para ulama. Jumhur mengatakan boleh. Jumhur mengatakan boleh. Tapi kalau Syekhul Islam, demikian juga para ulama mutaakhirin itu mengatakan hukumnya tidak dibolehkan. Dan pendapat yang paling kuat wallahu alam yang saya lebih kuatkan, pendapatnya tidak dibolehkan. Fahami ya? Pendapatnya tidak dibolehkan. Tapi fahami ini masalah khilafiyah. Beda enggak dengan yang pertama tadi? Beda jauh. Kalau yang ini dia minta sama Allah semata, enggak minta sama yang lain. Cuma dia menyebutkan sesuatu dalam permintaan itu sebagai penguat permintaan dia. Itu masalah khilafiyah. Tapi kalau yang pertama tadi, dia mintanya sama si mayit gitu. Dia mintanya sama kuburan, dia mintanya sama berhala untuk menyampaikan hajat dia kepada Allah Ta'ala. Kalau itu sepakat para ulama enggak ada khilaf, itu adalah perbuatan syirik. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Nanti kita insya Allah masuk di pembahasan yang berikutnya. Sebenarnya masalah ini panjang, masalah ibadah itu panjang. Tapi insya Allah ini sebagai pembuka. Nanti insya Allah pembahasan-pembahasan yang setelahnya itu insya Allah lebih bisa difahami. Ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah multimedia Nida Salam. Berikan donasi terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.